جعل الشمس والقمر والليل والنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشمس والقمر بحسبان وقال أيضا وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bisa melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat kusuf. Salat gerhana matahari itu mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, dan salat gerhana bulan itu disyariatkan pada tahun kelima Hijrah. Kemudian gerhana ini hari ini itu kita dengar namanya gerhana hibridah. Ya biasa kita dengar itu jagung hibridah, pepaya hibridah. Nah ini gerhananya hibridah. Jadi yang dimaksud hibridah itu persilangan. Ya, mungkin ada jagung yang buat batangnya buahnya kecil-kecil, ada yang kecil batangnya buahnya besar-besar. Rekayasa genetik dari jagung. Ini namanya gerhana hibridah karena perpaduan antara gerhana matahari total dengan gerhana matahari cincin. Ya, ini sehingga namanya adalah gerhana matahari hibridah. Yang kita bisa menarik hikmah dari gerhana. Pertama, hikmah yang pertama ini bisa kita tarik bahwa akurasi hisab itu luar biasa. Ya, akurasi hisab itu luar biasa. Ya. Karena belum di gerhana kita lihat, nah kita sudah tahu besok mau gerhana. Masya Allah, jangan tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya itu tepat. Ya. Di qaulih ta'ala as-samsu wal qamaru bihusban. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kepadanya kita bermutabaah hal-hal yang sifatnya substantif, maka kita mengikuti. Ya. Hal-hal yang sifatnya instrumental boleh kita tidak ikuti. Yang kita ikuti itu substansinya. Misalnya berhaji di tanah suci itu substansi. Adapun Nabi pakai onta
onta itu instrumental. Kita tidak mesti pakai onta. Walaupun hadisnya sahih bahwa Nabi naik haji pakai onta. Ya, siapa yang meragukan kesahihannya hadisnya? Nabi berhaji pakai onta. Tapi itu ta'yin, bukan tasyrih. Ya. Sehingga kalau ada yang bertanya apakah seluruh aplikasi Nabi diikuti, yang wajib diikuti yang substansi, ya yang substansi. Adapun instrumental itu sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi, kemajuan zaman, ya sehingga Nabi naik haji pakai onta, kita pakai Toyota, ya itu pun nanti di sana baru pakai Toyota. Kalau kita di sini mau haji berangkat pakai onta, kita juga rumput, ya kita tidak bisa lanjut. Kemudian hikmah pertama yang bisa kita tarik ini, akurasi hisab luar biasa. Ya. Ada yang mengatakan tidak ada perintahnya itu menghisab. Sesungguhnya kata kias itu mencukupi bagi orang yang cerdas. Kita bertamu ke tetangga mengatakan kepada istrinya, tolong siapkan saya punya baju, saya mau pergi ini jam sekian. Itu sebenarnya tanda kepada kita bahwa kita ini tidak bisa lama-lama. Ya. Walaupun dia tidak mengatakan bahwa tidak bisa lama-lama. Ya. Apalagi bukan ya, saya kira saja as-samsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan di dalam perhitungan. Jelas. Wa huwa alladhi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. Jadi Allah sudah mengatur manzilnya. Dan itu semua dita'lamu ada di sinina wal hisab. Ya, kita bisa mengetahui perhitungan tahun dan kita juga bisa menghisab. Masya Allah. Di sini kita lihat akurasi hisab. Salah satu syarat bulan baru adalah terjadi ijtima. Jadi masuk ijtima atau conjunction adalah matahari, bulan, bumi berada di satu bidang garis lurus. Nah, ini sudah terbukti Pak. Ya, ijtimanya ini terjadi lagi gerhana. Ya. Sebagian menggunakan slogan ijtima'un narrain isbatun baina syaklain. Bertemunya dua benda bercahaya itu adalah tanda antara dua bulan. Cuma kita tambah kriteria itu, ya yaitu ijtima'nya terjadi sebelum maghrib. Karena maghrib itu dianggap masuk hari baru. Ya. Yang kedua, bulan ketika matahari terbenam itu sudah ada. Ya. Ini hisab sudah memberikan akurasi yang luar biasa. Kita di Makassar ini mulai ke sana 10:41. Makanya tadi kita sholat itu kurang lebih 11 lewat 25 itu sudah hampir 1/2 tertutup. Ini foto di Kabupaten Goa. Ini yang kita lihat ini. Ini foto satelit. Ya. Saya juga sudah beberapa kali keluar melihat, tapi saya ternyata dikalahkan oleh pada foto satelit. Ya. Nah, tapi ini sudah binazar, ya. Bahkan bil ilmi, ya. Ru'ya itu juga, hisab itu juga Pak ru'ya. Tapi ru'ya bil ilmi, melihat dengan ilmu. Ya. Kemudian
puncaknya gerhana itu untuk kita di sini 12:12. Ya, sekarang ini 11:56. Berarti sudah hampir puncak. Ya. Kemudian gerhana selesai. Totalnya itu sekitar hampir 2 menit total. Ya, hampir 2 menit. Kurang lebih 1,6 menit. Kemudian gerhana berakhir jam 1:45, 11:45. Jadi yang salat setelah salat zuhur juga masih bisa. Kita yang salat sebelum zuhur juga bisa. Itu kan sejak gerhana itu salat hatta tankasifah hingga gerhana selesai. Ya, cuma kalau kita salat ini mulai gerhana 11:41, 10:41 sampai 13 sampai setengah 2. Nah, ini memang panjang itu menurut hadis. Ya, panjang, cuma kan ada antaranya salat zuhur. Ya, dan salat zuhur ini fardu. Kalau yang gerhana salat sunnah, fardu tentu muqaddam, tentu didahulukan sehingga boleh kita salat sebelumnya, boleh kita salat sesudahnya. Ya. Nah, ini hikmah pertama dari gerhana ini, Pak, untuk menyampaikan bahwa akurasi hisab tidak usah dipertanyakan, tidak usah dipertanyakan. Ya. Ada yang mengatakan kalau jadwal salat bisa diperpisah, kalau jadwal Ramadan tidak, karena ada melihat bulan, ada melihat matahari. Jelas dalam Al-Quran, as-samsu wal qamar bi husban, matahari dan bulan sama-sama dalam perhitungan. Ya, sama-sama dalam perhitungan. Hikmah yang kedua dari gerhana ini adalah untuk memecah mitos. Ada kewajiban kita ini kaum muslimin ini memecahkan mitos. Itu di 10 Hijrah, tahun ke-10 Hijrah terjadi gerhana di hari meninggalnya Ibrahim, anak Nabi yang berusia 16 bulan. Jadi tahun ke-10 Hijrah. Ini dalam hadis yang sahih itu dijelaskan bahwa telah terjadi inkasafatis syams ala ahdi Rasulillah yauma mata Ibrahim. Telah terjadi gerhana di ala ahdi Rasulullah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi, di hari meninggalnya Ibrahim, anak beliau. Nah, itu tahun ke-10 Hijrah. Ya, dan Ibrahim putra beliau itu ya berusia 16 bulan. Lalu orang mengatakan, ya, faqala an-nas in kasafatis syams li mauti Ibrahim. Ini gerhana terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Jadi memang di masyarakat Arab waktu itu ada mitos yang mengatakan gerhana itu terjadi karena kematian orang besar. Niat tolongkok, ya, amotera. Ada orang yang ya besar yang meninggal. Jadi pas meninggal Ibrahim terjadi gerhana. Ada yang mengatakan pasti betul ini. Pasti betul ini mitos ini. Iya. Karena terjadi gerhana meninggal putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membantah mitos itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin."
mitos di daerah lain, kita juga berkewajiban, termasuk mitos di daerah kita ini harus kita bantah. Kalau di daerah Cina itu, bahkan sebelum Masehi, lebih 2000 tahun yang lalu, itu mereka mengatakan kalau gerhana itu berarti matahari ditelan oleh naga. Ya, jadi naik naung jadi naga rilino rilangi kan nampak nalena tutup nampak nak luginjo naga ya matahari ya. Makanya merah dilihat, maka suruh kejerana juga dengan alur. Ya, naga naga. Maka mereka membuat kebisingan. Anun rugi genrang meledakkan petasan agak-agak supaya naga itu mengatakan narapi yang kita buat. Ya, naga itu mengatakan orang tahu kalau kita ini menelan matahari. Ya. Bahkan salah satu kaisar Cina itu pernah menghukum 2 ahli falaknya, ahli astronomnya itu gara-gara tidak menyampaikan sebelumnya kalau akan ada naga yang memakan matahari. Nah ini ya ternyata dengan ilmu Allah tentang hisab ini orang sudah tidak percaya itu. Ada juga yang mengatakan itu gerhana terjadi karena bertemunya 2 pasang sang kekasih. Matahari laki-lakinya, bulan ceweknya, ketemu akan berlego. Jadi makanya kita harus membuat sesuatu yang ribut. Ada yang memukul panci, memukul genda, memukul apa. Kalau orang tua kita di Makassar dulu di sini, anun ngesu. Ya, nah ini sudah waktu. Kalau sudah dipukul itu, maka keduanya mengatakan, narabi kan bayu-bayu asli sangat kita. Itu adalah mitos. Ya. Sebagai kesimpulan, matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya mengandung banyak ilmu, termasuk perhitungan, dan gerhana ini menyebabkan kita pun semakin tunduk kepada Allah. Dan di akhir khutbah ini mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qa'im udhuni astajib lakum. Syahidna Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, di hari ini, di hari Engkau memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Mu dengan terjadinya gerhana, maka kami senantiasa takut dan beriman kepada-Mu. Bukti takut kami kepada-Mu, kami melaksanakan syariat-Mu, mendirikan salat khusyuk sesuai dengan isyarat perintah dari Nabi. Allahumma ya Allah, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, bangsa dan negara kami. Ya Allah, anugerahkan ilmu kepada kami demi kemaslahatan kami dunia akhirat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Allahumma ya Allah, terimalah doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi